pemuda milenial yang terutama kita harus ulet dalam hal menjalankan usaha, tekun, sabar, ikhlas menjalani, ya apa ya istilahnya, kita merawat ikan tuh seperti merawat anak kita sendiri. Nah, Halo sahabat agro, selamat datang di channel Agrobisnis TV. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Oke sahabat agro, berjumpa lagi di channel YouTube kami, channel YouTube Agrobisnis TV. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi loncengnya agar dapat mendukung channel ini untuk terus berkembang teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber, seorang milenial yang sangat luar biasa teman-teman semuanya, bergerak di bidang agrobisnis, terutama di bidang perikanan ini. Ada dua orang, yang satu ini adalah, saya perkenalkan dulu, ada Mas Budi, ya. Kemudian ada Mas Sidik. Kalau Mas Budi ini sebagai pemilik kolam teman-teman, kemudian Mas Sidik ini di bagian marketingnya. Kita akan coba mengobrol dulu tentang perkolaman, sehingga barangkali ini bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua ya teman. Oke Mas Budi, Ya. Saya ingin tanya terlebih dahulu tentang kolam ini. Kira-kira ini kan Mas Budi sudah buat kolam sudah lama gitu ya. Untuk sebagai pemula, kira-kira kalau ingin membuat kolam itu kira-kira posisi atau tempatnya yang strategis itu yang seperti apa kira-kira? Ya, untuk tempatnya bisa di mana aja sih kalau dibilang. Cuman kalau jenis kolam untuk khusus untuk nila, ini ada dua jenis kolam dia sebenarnya. Untuk yang pertama, pengairan dari sungai alam. Dia begitu air masuk dari atas, terus air ngebuang dari belakang. Jadi sirkulasi oksigen dia terus berputar. Nah, untuk jenis kolam saya nih khususnya, dia itu jenisnya kolam sawah. Nah, jadi air tenang, begitu air dia surut karena kena panas atau kena segala macam, itu terus kita beri tambahan air dari sumur bor atau irigasi terdekat. Nah, Jadi kalau untuk kira-kira kalau dibandingkan dengan kolam yang mungkin mengalir kemudian juga tenang, ini sebenarnya bagusan yang mengalir sebenarnya Mas, Iya. kalau ikan nila ya. sebenarnya untuk ikan nila khusus sebenarnya bagusan yang mengalir. Cuman karena kita melihat kondisi alam, karena di sini jauh juga dari sungai, ya terpaksa kita buat jenis kolam sawah. Tapi itu tidak terlalu mengganggu lah sebenarnya untuk ya. Untuk mungkin nggak ada apa ya, kalau bisa dibilang sih, karena jenis kolam sawah ini dia mengambil oksigen itu dari matahari langsung. Nah, jadi pengaruhnya nggak terlalu besar sih. Ya. Nah, Oke Mas Budi, untuk kolam sendiri kira-kira kalau luasnya itu tergantung kemampuan kita ya sebenarnya. iya, kalau luas tergantung Luasnya sih. ya. Semakin besar kolam berarti semakin banyak bisa menampung. Nah, semakin banyak menampung. Kalau untuk ukuran sendiri Mas Budi, ukuran kolam itu untuk misalkan 1000 ekor itu kira-kira ukuran berapa? Khusus ikan nila ini ya? Ya, ini mungkin punya saya ini kurang lebih di 12 kali 6 meter. Ini bisa tebar benih, ini bisa muat di 15.000 bibit. Kurang lebih Biasa ya. Nah, Kalau untuk ini nanti airnya kedalamannya oh ya, untuk kedalaman, untuk ikan nila ini sebenarnya dia terlalu dalam juga nggak bagus, terlalu dangkal dia juga nggak bagus. Nah, lebih kurang dia di ukuran 70 cm lah sampai 1 meter atau 1 meter 20, kurang lebih seperti itu. kalau misalkan ini Mas Budi untuk di kolam yang tenang ini, kira-kira ada pergantian air nggak? Kalau saya perhatikan kalau di lele itu kan dia ada pergantian air itu. Kalau benar. di ikan nila ini kira-kira ada pergantian air karena kan nanti pasti ada amoniaknya di bawah. Iya, Kira-kira ada pergantian seperti itu atau hanya di jog-jog aja airnya sampai panen atau seperti apa? Oh ya, untuk di sistem kolam sawah yang saya punya ini sistemnya di jok. Nah, di jok. Jadi begitu air sudah berkurang, kita terus diberi masuk lagi. Nah, dari irigasi atau dari sumur bor juga bisa. Ya. Nah, Jadi nanti mungkin gantinya
sampai panen gitu Mas ya? Iya. Jadi kalau udah panen baru bisa diganti ya? Iya, untuk pergantian mungkin selepas panen. Selepas panen. Nah, selepas panen bisa baru diganti air. Dari air yang baru gitu. Iya. Oke, jadi itu sedikit teman-teman tentang kolam. Bagaimana tadi sudah jelaskan untuk lebar, kemudian kedalaman dan jenis kolam yang dipakai Mas Budi dalam budidaya nila. Kemudian saya juga ingin kita hari ini belajar tentang marketingnya, pemasarannya untuk ikan nila sendiri. Kira-kira bagaimana sih prospek ke depan untuk ikan nila di Indonesia terutama. Oke, kita akan ngobrol dengan Mas Sidik di depan saya ini terkait ikan nila, pemasarannya. Oke, Mas Sidik, kalau untuk prospek sendiri Mas Sidik, ikan nila ini saat ini, jadi kira-kira bagaimana kondisinya? Kondisi di pasaran saat ini, khususnya di daerah Oku, di Martapura atau di Blitar, ini sangat memungkinkan Mas. Soalnya saya lihat akhir-akhir ini kebutuhan masyarakat mengonsumsi ikan nila itu sangat tinggi sekarang. Bahkan dia per hari bisa menghabiskan 1 ton sampai 2 ton ikan itu. Nah, untuk itu ikan nila ini bagusnya harga Mas. Harganya itu stabil kita untuk di petani, tapi untuk di pasaran selalu melambung. Biasa ya. Ya, untuk hari ini pasaran itu per kilonya nyampe di 30 sampai 32 ribu. Itu untuk eceran, untuk maksudnya untuk dijual. Kalau kita untuk mengambil di petani itu kurang lebih 20 sampai 23 ribu. Jadi sangat menguntungkan Mas bisnis ikan nila ini. Luar biasa ya. Iya. Jadi kalau untuk permintaan pasar sendiri Mas, kalau untuk ikan nila ini untuk dikonsumsi itu ada ini nggak sih ukurannya Mas, dalam artian yang dibutuhkan itu 1 kilonya berapa biji atau seperti apa, atau ada perbedaan Mas antara permintaan yang mungkin di restoran besar dan juga di kalangan masyarakat, kira-kira selama ini yang diperhatikan seperti apa? Oh ada Mas, ini untuk ukuran ya. Kalau di rumah makan yang udah ada nama, dia itu apa ya, lebih keinginan untuk yang ukuran besar. Mungkin 1 kilo isi 2, isi 3, itu Mas yang dicari di rumah makan. Tapi beda lagi kalau di masyarakat. Kalau di masyarakat itu suka yang sedang, yang 1 kilo isi 5, isi 6. Nah Gitu ya. ada perbedaan juga Mas di ukuran. Kalau untuk ikan nila sendiri untuk masalah harga itu kan kita dilihat dari bobotnya ya. Iya beratnya. benar. Itu dilihat juga dari berat badannya kan, dalam artian kalau misalkan yang 1 kilo 3 ekor itu lebih mahal dibandingkan 1 kilo 5 ekor atau 6 ekor gitu. Nah, itu juga ikan nila itu ada perbedaan Mas juga. Kalau setahu saya sebagai marketing pemasaran itu ada bedanya. Yang lebih besar itu agak lebih mahal dikit Gitu ya. daripada yang kecil-kecil. Soalnya ya kamu sendirilah petani, mungkin agak sulit untuk yang besar-besar. Jadi ada perbedaan meskipun bobotnya sama ya. Sama, walaupun sama. Soalnya cita rasa ikan juga beda Mas. Oh, gitu ya. Beda. Kalau ikan nila semakin besar semakin enak, apalagi dipanggang, dikasih bumbu, Gitu ya. nah, lebih mantap. Bikin lapar saya Mas. Nah, makanya menjanjikan Mas, jangan khawatir untuk usaha ikan nila ini pasti akan berkembang ya. Insya Allah lah. Nantinya ini saya minta saran nih untuk 2 orang narasumber saya pada hari ini terkait tentang dunia perikanan. Kira-kira pesannya nih untuk teman-teman pemula yang mungkin akan menggeluti bisnis tentang perikanan, terutama ikan nila. Untuk Mas Budi sendiri sebagai pelaku usahanya, kira-kira apa nih pesan untuk orang-orang pemula? Iya, mungkin untuk pemuda milenial yang terutama kita harus ulet dalam hal menjalankan usaha, tekun, sabar, ikhlas menjalani, ya apa ya istilahnya, kita merawat ikan tuh seperti merawat anak kita sendiri. Nah jadi seperti itu, apa ikan ada keluhan apa, mungkin ikan stres, kita beri obat segala macam, tidak telat untuk memberi makan, seperti itulah kurang lebih. Gitu ya. Nah Jadi itu tadi sedikit pesan dari Mas Budi sebagai pelaku usaha. Kemudian pesan dari Mas Sidik ini dalam marketing, karena kan proses akhir dari sebuah agrobisnis itu kan pertama ikan adalah penjualan gitu. Kita Benar. punya barang tapi kalau kita tidak bisa jual kan sama aja bohong. Ya. Kira-kira ini apa kiat-kiatnya untuk teman-teman yang mungkin akan bergerak di bidang marketing dalam usaha ikan ini?
Nah, untuk saran saya sendiri sih, saya ingin menyarankan untuk pemuda-pemuda yang ingin menggeluti dunia bisnis ikan, sebelum mengolah kolam terlebih dahulu juga dipahami masalah pemasaran. Karena apa? Kita bisa berusaha ikan, tapi kalau nggak punya link pemasaran juga itu percuma. Soalnya apa? Ikan itu kalau udah masa panen terus kita nggak bisa buang, kita juga akan rugi. Jadi saran saya yang paling utama, sebelum terjun mengolah ikan, saya sarankan harus kuasai dulu pasar, pembuangan, itu perlu. Itu teman-teman semuanya. Kalau bisa saya tarik benang merahnya, jadi sebelum kita mulai berusaha, tentu yang pertama kita harus bisa menguasai bagaimana budidayanya terlebih dahulu. Kemudian sebelum kita lakukan budidaya, kita juga harus punya link pasarnya gitu. Jadi setelah kita budidaya lancar dan waktu panen kita langsung bisa buang gitu. Jadi kondisi keuangan bisa terus diputar seperti itu teman-teman. Oke, mungkin tadi sedikit bincang-bincang teman-teman, sahabat agro. Nantikan video selanjutnya. Ya, lagi saya ingatkan yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan terus dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Salam sahabat agro.